Film diawali dengan memperlihatkan para kru US Band yang akan manggung, dan saat itu mereka akan make up terlebih dahulu. Akan tetapi tempat make up Doni telah diduduki seorang bapak-bapak yang ternyata apa kowe ndelok-ndelok? Boten, Pak. ya, beliau ini Bapak Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah. Bayu pun menegur Bapak Ganjar kalau itu tempat duduk Doni. Akan tetapi Pak Ganjar tetap kekeh ingin di make up karena beliau sebentar lagi akan tampil. Tak berselang lama Cak Jon pun menghampiri mereka dan menyuruh mereka untuk segera tampil. Wis wayahe. Dan saat naik panggung, betapa terkejutnya mereka karena MC dari acara itu adalah Pak Ganjar. Dan Main sing apik, Cuk. setelah konser usai, mereka pun jalan-jalan sesuai dengan keinginan mereka masing-masing. Cak Jon yang pijat plus-plus, Doni yang mengunjungi tempat pembuatan batik, Bayu dan Asih yang nonton ketoprak atau wayang orang, lalu Nando dan Stevia yang sedang menikmati kuliner di Solo. Wis, cobain. Si anak pasti Nando. Dan mengingat kalau Doni menyukai Mbak Bondol, di sini Doni mencoba mendekati Mbak Bondol. Akan tetapi tiba-tiba, fuck. Gimana sayang? Udah nemu? Ya, ternyata Mbak Bondol sudah memiliki tunangan, seorang abdi negara. Wah, susah sih kalau saingannya yang berseragam. Dan di sini Doni pun misuh-misuh, tapi ternyata di sini Doni dihampiri Elisa. Jancok. Kok misu-misu dewe? Jika kalian ingat di film US Band sebelumnya, Doni sempat menyatakan cinta ke Elisa. Akan tetapi Doni digaplok bapaknya Elisa. Karo bapakmu ya? Ora, bapakku ning hotel. Skin pindah ke Cak Jon, Mukidi, Ustadz Jarno yang sedang ngopi di angkringan indahnya. Dan tampak mereka saling menyombongkan diri tentang kesuksesan US Band yang sekarang. Tapi tak berselang lama tiba-tiba ada seorang wanita naik becak liwat, dan Cak Jon pun shock melihat itu. Buat kalian yang nonton US Band series pasti tahu siapa dia. Ya, dia adalah Mbak Rini, mantan Cak Jon yang sempat mau menikah tetapi gagal karena Cak Jon sulit melepaskan tanggung jawabnya terhadap Bayu. Tak sempat memanggil, Cak Jon pun keburu ditelepon Bayu. Di sini ternyata para kru US Band diusir dari hotel karena kesalahan Cak Jon yang keliru dalam membooking hotelnya. Salah hari maksudnya. Dan saat itu juga mereka memutuskan untuk pulang ke Malang. Saat mereka mau naik bus, Wagidi marah-marah karena ada bus yang mengklaksoni mereka. Sabar, Cok. Yang ternyata itu bus kru Sheila on Seven. Di tengah perjalanan menuju Malang, mereka pun berhenti di tengah hutan karena Doni kebelet ngising. Doni pun ke tengah hutan dengan ditemani Mukidi. Tapi tiba-tiba di sisi lain Bayu yang turun dari bus pun ditelepon ibunya dan diberitahu kalau kontrakan akan dijual oleh pemiliknya dan mereka akan diusir apabila tidak membeli rumah itu. Singkat cerita, mereka pun melanjutkan perjalanan dan telah sampai di pom bensin. Di sini Bayu mendapatkan telepon dari Cak Jon untuk memberitahu Bayu dan kawan-kawan bahwa selanjutnya mereka akan konser di Banyuwangi. Dan tampak raut wajah bahagia dari mereka. Alhamdulillah. Dan keesokan harinya mereka pun sampai di lokasi dan terlihat kalau mereka difasilitasi dan dijamu dengan mewah. Oh, kan delok AC ya? Dan saat Cak Jon cek sound, tiba-tiba ya, ternyata Mbak Rini lah yang mengundang US Band. Setelah setahun berpisah, Cak Jon pun sangat bahagia sekali melihat pujaan hatinya yang lama pergi kini telah datang kembali. Dan singkat cerita, mereka pun konser. Cak Jon yang sedang mengoperatori konser itu kemudian dihampiri Mbak Rini. Dan di sini Cak Jon bilang kalau dulu mungkin Cak Jon belum siap untuk menikah dan sepertinya dia kini sudah siap. Akan tetapi tiba-tiba ada mas tentara datang dan memperkenalkan diri ke Cak Jon kalau dirinya adalah calon suami Mbak Rini. Seketika Cak Jon pun shock dan malah mengacaukan konser Bayu. Karena hal itu Bayu pun marah besar dan mengajak semua kru untuk pulang saja ke Malang. Karena kejadian tadi mereka hanya dibayar setengah saja. Kon ki piye sih, Cak?
Saat Doni sampai di rumahnya, dia pun memanggil-manggil orang tuanya karena tidak dibukakan pintu. Lalu Doni pun menerobos masuk dan menemukan surat dari orang tuanya yang memberitahu kalau mereka sekarang pulang kampung karena sang ayah dikejar debt collector karena bisnisnya bangkrut. Dan saat Bayu di rumah, dia pun mengeluh ke ibunya tentang Cak Jon yang selalu membuat masalah. Dan mendengar itu, sang ibu pun menenangkan Bayu dan menyuruh Bayu untuk tidak terlalu ambisi untuk membeli kontrakan itu. Dan saat di rumah, Nando pun meminta izin ke ayahnya untuk kuliah musik di luar negeri. Akan tetapi, sang ayah tidak memperbolehkan Nando dan menyuruh Nando untuk di rumah saja dan melanjutkan toko material mereka. Dan Yayan pun menerima kabar dari istrinya kalau dia hamil lagi. Wah, kenceng Mas Yayan ini. Adike dadi tentara. Musisi. Di sisi lain, Doni ternyata tidur di depan gereja dan Romo pun menyuruh Doni untuk tinggal saja di dalam gereja untuk sekedar membantu membersihkan gereja. Doni ini kan Kristen ya guys ya. Singkat cerita, untuk mengasah skill mereka pun latihan, dan di sini Doni mau menceritakan masalahnya kepada Bayu. Akan tetapi satu persatu dari mereka berdatangan dan menceritakan masalahnya satu persatu. Bisa berkembang. Ya senenge wong tuwa ndo. Scene pindah ke Bayu yang selesai sholat, tapi tiba-tiba Susan. ya Susan. Kalau kamu nonton Joyce Band 1 pasti kalian ingat Susan. Di sini Susan sudah berjilbab ya guys, semakin gemoy. Sedikit perbincangan di antara mereka karena tak berselang lama Bayu ditelepon Asih untuk menjemputnya. Ya. Ini teh kita mau kemana ya? Mereka pun pacaran di warungnya Stevia, dan di sini Bayu izin ke Asih untuk pergi ke Surabaya. Asih pun mengingatkan Bayu agar tidak terlalu ambisius, dan Asih menyuruh Bayu untuk kuliah saja karena akhir-akhir ini Bayu sering bolos kuliah. Singkat cerita, Bayu, Yayan, Doni ke Surabaya mengunjungi Mbak Rini dan meminta ke Mbak Rini untuk menjadi manajer mereka, dan dengan senang hati Mbak Rini pun mau dan langsung menawari Joyce Band manggung di Kediri. Di sisi lain, Cak Jon yang sedang siaran radio terlihat sangat lemas dan langsung dihampiri sang bos. Cak Jon pun curhat ke sang bos, dan singkat cerita, keluarga besar Joyce Band pun meeting dan semua kru pun setuju manggung di Kediri. Akan tetapi Cak Jon tidak ikut karena takut melakukan kesalahan lagi. Wis, semono ae. Nek kesuwen, mengko aku berubah pikiran. Cak Jon pun pamit pergi ke studio rekaman, dan ternyata kemarin saat Cak Jon curhat ke sang bos, siaran radionya masih berjalan dan cerita Cak Jon pun viral di seluruh antero pendengar radio. Sang bos pun punya ide untuk menambah popularitas, yaitu menyuruh Cak Jon naik ke atas genteng dan menyuruhnya lompat agar kisah cintanya berakhir tragis. Akan tetapi hal itu dihentikan Bayu dan kawan-kawan, dan pada akhirnya Joyce Band pun berangkat ke Kediri. Setelah sampai seperti biasa, Cak Jon pun mengeceki semua persiapan konser, dan tiba-tiba dia dihampiri Dek Rini, dan untuk mengobati rasa rindu mereka pun jalan-jalan. Cie-cie. Malam konser pun tiba, tampak konser berjalan dengan lancar dan ramai sekali penonton termasuk Susan. Ternyata juga ada di sana. Akan tetapi tiba-tiba ada seorang yang mensabotasi generator listriknya hingga konser itu pun kacau balau dan ricuh. Hingga pada akhirnya Bayu pun meledak-ledak dan memarahi Cak Jon habis-habisan. Dan tiba-tiba tunangan Mbak Rini datang dan langsung menuduh mereka berselingkuh. Wow. Ternyata yang mensabotasi konser Joyce Band tadi adalah tunangan Mbak Rini ini. Setiap konsermu dimanapun pasti akan berantakan. Mas Denny, please lahi. Bayu pun merasa sangat bersalah sekali kepada Cak Jon karena tadi Bayu memaki-maki Cak Jon habis-habisan. Gak kebayang sih gimana perasaan Cak Jon. Cak Jon yang pergi pun diikuti Bayu sambil meminta maaf. Akan tetapi tiba-tiba Bayu dipanggil Susan, dan Susan pun menenangkan Bayu. Akan tetapi tiba-tiba Asih datang dan mengira kalau Bayu telah berselingkuh. Melihat situasi semakin kacau, Bayu pun meninggalkan Susan dan kembali mencari Cak Jon. Isak tangis di antara mereka pun pecah. Bayu pun teringat betapa pentingnya dan betapa berjasanya Cak Jon dalam hidupnya. Dan part 1 pun berakhir. Sedikit info kalau Joyce Band 3 final ini terbagi menjadi 2. Berarti total durasinya ada 3 jam lah. Kalau rame akan aku lanjutkan ke part 2. Komen di bawah betapa banyak pelajaran dapat diambil kita dari Betapa banyak pelajaran dapat kita ambil dari film Joyce Band 3 ini.
dari keluarga, teman, pasangan, dan finansial. Karena mau ngabuburit dengan Ayang, cukup sampai sini saja. Adios. Ciao. Ayo cepet.